Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Ganesuli 02 dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ganesuli 02. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu dalam kegiatan seminar sosialisasi budaya positif sekolah. Serta salawat tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Saya selalu membawa acara dan membawakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama perkenaan, yang kedua sambutan Kepala SD Negeri Ganesuli 02, yang ketiga acara inti, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri Ganesuli 2 yang hari ini akan diwakili oleh Bapak Suwarno SPD SD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru, teman guru, dan para petugas administrasi dan lain sebagainya, saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga pada siang ini kita bisa bermuajahah berkumpul di ruangan kelas 5 yang sangat indah ini sekolah kita ya. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah. Hari ini kenikmatan, hari ini sehat semuanya. Allahumma amin. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan sosialisasi budaya positif. Saya yang mewakili kepala sekolah. Tentunya pembicaraan saya mungkin tidak seperti kepala sekolah. Ya, mungkin kemampuannya berbeda dengan saya. Kepala sekolah mungkin lebih wawasannya lebih luas, lebih leadernya lebih hebat daripada saya. Saya yang mewakili tadi dapat tunjukkan dari teman kita. Saya siap. Hanya berapa yang akan saya sampaikan untuk teman-teman. Mari kita ikuti acara ini dengan baik, dengan seksama, agar kita nanti bisa meresapi membawa nilai positif ini kepada diri kita masing-masing. Tentunya guru perlu berbuat positif. Positif itu banyak sekali. Nanti akan diterangkan oleh beliau calon guru penggerak kita. Semoga beliau mas'ul sukses. Apa yang dia inginkan Mas Ulul menjadi guru penggerak. Nanti kita punya contoh guru penggerak. Dan kita dukung semaksimal mungkin supaya apa yang diciptakan oleh Mas Ulul sukses. Untuk itu saya mengajak rekan-rekan, mari kita budayakan
hidup positif, berbudaya positif. Apa yang telah sampaikan kemarin oleh Bapak Kepala Sekolah, ya itu ada beberapa aturan-aturan yang kaitannya untuk membentuk karakter anak supaya anak berbuat positif di lingkungan sekolahan kita yang sudah bagus ini. Ya, mari kita hidupkan. Ya, aja sampai loyo. Kalau saya maaf nanti 2 tahun setengah itu sudah pensiun. Jangan sampai tumbang sekolah ini. Terus melejit. Kalau bisa muridnya 1000, biar gurunya kumpul di SD Negeri Hasil Juang. Setuju? Ya, jangan sampai tumbang. Monggo yang kurang kreatif, monggo yang kurang positif, benahi masing-masing. Ya, sing mangkate awalnya disuki mani, ya, sing mangkate isuk, sing mangkate baliknya apa gasing, ya aja gasing ngomong. Saya kira sekarang beragune balik sebar, sholat balik. Nah, saya berharap budaya positif yang ada di SD kita jangan sampai tumbang, ya, jangan sampai kita bersatu kegiatan nanti dipandu oleh Mas Ahmad dan lain sebagainya. Ini yang disampaikan oleh kepala sekolah kemarin. Apa saja yang tidak baik, tidak positif di lingkungan kita ini, kita ingatkan. Kita ini baik teman kita maupun anak-anak kita. Nah, termasuk budaya kebersihan itu positif. Kita ingatkan anak membuang sampah di sembarang, kita tempatkan sampah di tempat. Nah, kita bantu Mas Yanto untuk membersihkan lingkungan. Bapak Ibu guru agar anjok disit, tolong jangan terus anjok kantor baris, bocah baris, tak kasih baris. Nah, itu tidak positif. Kita keluar positif. Apa sih yang itu baik betul. Ini orang bisa kayak orang apa bareng-bareng. Anggaran dulu deh, insya Allah bisa baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Suwarno yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ulul Azmi Fauzi SPD, dengan akan membawakan tentang sosialisasi budaya positif di sekolah. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan dewan guru, staf karyawan, penjaga sekolah, petugas kebersihan, SMK Nasional 2. Syukur alhamdulillah di hari yang baik ini saya berkesempatan untuk melaksanakan aksi nyata berupa diseminasi atau sosialisasi terkait budaya positif di sekolah. Tapi supaya lebih fresh lagi, saya ingin ngajak Bapak Ibu guru untuk ice breaking dulu. Untuk ice breaking dulu, ya, minta berdiri sebentar biar tambah semangat. Oh iya, ini ice breaking yang sering saya lakukan sama anak-anak, biar anak-anak tambah semangat. Bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Bisa ya? Bisa. Sambil nyanyi bareng-bareng. Tak bantu, tak tutup. Yuk, 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang lagi, diputar-putar, diputar ke
bertepuk tangan peganglah bahu tangan peganglah lutut bergerak digoyang 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 diputar-putar diputar ke diputar-putar diputar ke kiri diputar-putar diputar ke diputar-putar diputar ke tepuk tangan kita semua luar biasa. Terima kasih. Ya kapan lagi saya ngerjain kopi di sabunnya begitu. Sekali-kali tak goyang. Bu Haji itu nggak pernah goyang. Sekali yang goyang kan hebat. Pak Nuwun terima kasih. Ya. Rekan-rekan Dewan Guru yang kami hormati, hari ini saya berkesempatan untuk mensosialisasikan terkait budaya. Dulu sebelum saya menjadi calon gubernur, dulu saya di angkatan 4 tahun 2021 saya pernah mengikuti seleksi pengajar praktik guru penggerak. Artinya tingkatannya di atas calon guru penggerak. Akan tetapi saat itu ya kodarullah, saya saat itu dengan istri terkena COVID hampir seminggu, sehingga semua tes sudah saya laksanakan, tinggal satu tes terakhir saya tidak bisa mengikuti, sehingga saya milih mundur dan gagal saat itu. Memang ada hikmahnya lah dari itu semua. Dan di kesempatan tahun 2022 kemarin, alhamdulillah saya lulus sekali tes, alhamdulillah saya lulus untuk calon guru penggerak. Ini buat rekan-rekan saya yang masih muda-muda ini pasti masih semangat. Saya mau bagi trik jitu supaya bisa lulus. Tak bagi trik jitunya. Dan untuk kemudian bagi rekan-rekan yang sudah senior, barangkali mau mengikuti calon guru penggerak, Bu Sati mau calon kepala sekolah supaya berperiode malu saya yang ikut guru penggerak. Ya. Tipsnya apa? Tipsnya yang pertama hanya satu tok dulu. Niatkan lurusnya, luruskan niatnya, luruskan niatnya. Kita mengikuti seleksi calon guru penggerak itu niatnya apa dulu? Kalau niatnya kita lurus untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik, untuk menambah wawasan, meningkatkan kualitas mutu kita sebagai pendidik, insya Allah boleh. Tapi niatnya kita mengikuti seleksi calon guru penggerak itu, aku panggil CGP supaya nih usahaku pendidikan dan kepala sekolah, akhirnya orang lulus ya, akhirnya orang lulus ya. Kok bisa? Kalau niatnya baik, maka hasilnya baik. Biasanya baik. Panjenengan semua bertamu. Panjenengan semua bertamu. Panjenengan minta ke tuan rumah gelas. Pak, Bu, Mas, Mbak, saya minta gelas. Dikasih enggak? Dikasih gelas. Tapi jangan minta air. Pak, Bu, saya minta air segelas. Tidak hanya gelas tok sing dikasih, tapi yo airnya dikasih. Kadang yo bareng kalau pace aneh. Artinya apa ini? Kalau kita meminta urusan akhirat, dunia ini. Tapi nek kita minta nih dunia, akhiratnya orang ini. Gelas itu dunia. Banyu akhirat. Nek kita minta dunia, oleh dunia toh. Tapi nek minta akhirat, minta air, ya dunia melu intil. Tapi pada baik kalau melu seleksi CGP. Nek niatnya kita urusan akhirat, go ngangsu kawru, golek ilmu, insya Allah dunia ini. Karena program guru penggerak ini sebenarnya program dari Kementerian Pusat untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru sebagai pendidik. Ini merupakan kaderisasi untuk guru-guru supaya lahiran dari CDP ini bisa menjadi pemimpin satuan pendidikan, iso dari kepala sekolah,
Itu janjinya pemerintah. Makanya tidak lama ini nanti Mbak Mariati ya sudah jadi kepala sekolah, bojone sih dari guru. Ya usul pasangan itu usul. Kaderisasi ini, ya kaderisasi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sosialisasi tentang budaya positif di sekolah kita itu budaya positif sudah mulai berjalan, sudah baik. Budaya positif berawal dari kebiasaan dan lain sebagainya. Tujuan aksi nyatanya apa? Saya melakukan ini. Yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Murid itu harus merdeka, tidak ada tekanan, ancaman dalam belajar. Disiplin diri yang kuat berasal dari intrinsik, dari dalam diri, bukan karena pengaruh luar. Itu disiplin diri yang baik. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal, bahwa budaya positif yang sudah kita lakukan itu merupakan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal. Artinya apa? Diakui itu di semua kalangan, di semua tempat. Selanjutnya, tolak ukurnya apa? Terbentuknya namanya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Saya yakin Bapak Ibu pada saat masuk kelas di awal tahun pasti membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ayo kita buat kesepakatan kelas. Apa? Nanti sebelum masuk harus baris di depan dulu, harus menyanyikan lagu Indonesia Raya di dalam kelas. Itu berubah dari kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas naik berubah menjadi peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu sudah dijalankan secara rutin, maka tanpa ada aturan dia sudah meyakini bahwa itu harus dilakukan. Namanya keyakinan kelas. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa, artinya apa yang harus saya lakukan sebelum melakukan ini? Yang pertama adalah koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian mengadakan diseminasi atau sosialisasi seperti yang ini saya lakukan. Kemudian yang ketiga adalah berkolaborasi dengan rekan guru, kolaborasi, bekerja sama, bertolong royong, kemudian memantau, merefleksi dan mengevaluasi tentang budaya positif sekolah. Contoh budaya positif yang sudah kita jalankan, senam setiap hari Rabu dan Jumat, menyanyikan lagu wajib setiap hari Sabtu. Itu sudah baik. Kalau bisa ditambah kebiasaan. Saya sering lihat kalau di SD lain kalau hari Jumat itu orang dibutuhkan semua di lapangan itu ngaji, tabarusan, api adem saya. Lewat itu di SD yang sedang ngaji itu adem guru agamane, guru seniore Pak Warno nanti ngaji, duduk semua bawa jus di lapangan ngaji bareng enak. Orang lewat itu nyawangnya, oh iya ada unsur religinya SD ini, padahal bukan ini. Saya saja pada terkagum-kagum dengan SD lain, pembiasaannya baik itu. Perlu ditiru, selain itu baik perlu ditiru. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Pertama, saya melakukan ini semua juga tidak lepas dari dukungan kepala sekolah, dukungan rekan-rekan guru. Coba kalau teman-teman semua tidak mendukung saya sosialisasi malah tidak ada orang kan bingung ngomong dewe kan gitu ya. Kemudian siswa sebagai objek dari penelitian ini. Selain kepala sekolah, guru dan lain sebagainya, apalagi sarana prasarana jelas, ruang kelas, lapangan, perpustakaan, bahkan seperti ini laptop ini semuanya sarana dan prasarana yang merupakan budaya positif. Kemudian jelas dengan orang tua siswa atau seluruh elemen masyarakat atau tokoh pendidikan yang ada di lingkungan sekolah. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Jadi selain kita paham, kita harus mengimplementasikan, menyebarkan, menerapkan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Kata Bu Nidi seperti itu. Ilmu yang dewe orang bermanfaat ya percuma. Ya. Konsep utama budaya positif di sekolah. Yang pertama nanti yang akan saya bahas adalah tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif,
kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan restitusi maupun bahasa restitusi. Nanti saya jelaskan. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu pendidikan kita itu sebenarnya pendidikan yang kurang sehat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kita lihat bangunannya, sekolahannya dibangun era Belanda. Gurunya lahir nang era 60-an, 70-an. Muridnya lahirnya ning era milenial. Nyambung apa enggak? Nggak nyambung. Bangunannya lo dibangun zaman Belanda berbes 3 contoh. Bangunan zaman Belanda, waduh nih. Guru nih lahir di era 60-an, 70-an, sedangkan guru yang aku dimulai lahir di era milenial, era 2000-an. Kan akhirnya pendidikan kita ketinggalan, pendidikan kita konvensional. Murid kita butuh pendidikan yang sekarang, era digital, tapi guru-gurunya masih menggunakan cara-cara konvensional. Ganti yang kurikulum ping 17, yang ulangnya tetap bae kaya kuwi. Bener apa enggak? Bener. Ganti Mutilas, ganti Merdeka, biar ulangnya tetap kayak kuwi. Itu yang saya katakan pendidikan kita sedang kurang sehat. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Different, kata Bu Inayah bahasa Inggrisnya artinya berbeda. Jangan menyamakan semua kemampuan murid itu sama. Salah. Murid itu, anak itu lahir dengan keunikannya masing-masing, dengan kecerdasannya masing-masing. Ono murid sing cerdas nang olahraga ada namanya kecerdasan kinestetik. Dia cerdas nih bagian gerak-gerak kinestetik, olahraga, menari, tapi punya prestasi. Itu buru-buru lirik, orang bakalan lirik loh. Buru-buru mangsa. Apa coba bisa nih? 1. Ya, kurang pas. Oh, ya, kurang mulia. Terus berbudaya. Iya. Kurang 1 ya. Berkebinekaan global. Nah ini yang pertama adalah bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Dan berakhlak mulia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mandiri. Ketiga bernalar kritis, keempat kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Tahu ya maksudnya satu-satu ya? Kamu nak jelaskan mana? Orang apa-apa loh. Pancasila berapa? 5 apa pengamalannya gitu ya? Iya. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Anak mampu menjalankan perintah agamanya, menjauhi larangannya, punya akhlak yang mulia. Makanya ini SD, kalau di tingkat dasar pendidikan itu 70% itu pendidikan karakter, membentuk karakter anak supaya menjadi pribadi yang baik. 70%. Yang 30% adalah pendidikan kognitif. Beda dengan SMP. SMP itu porsinya 50% spiritual, akhlak, 50%-nya kognitif. Nah SMA beda mana? Yang 70% justru kognitifnya, yang 30% akhlaknya. Karena kita itu di tingkat dasar, jadi dasar itu kan pondasi. Kalau pondasinya kuat, anaknya hebat. Nek pondasine goyah, anaknya obah. Kan begitu ya? Iya. Maka kita yang lebih prioritas pendidikan di tingkat dasar biasanya adalah pendidikan karakter. Bagaimana cara menanamkan pendidikan karakter kepada anak? Paling mudah, gue memberi contoh yang baik dari diri sendiri dulu. Gimana?
bahasa Jawa ajining rogo soko busono, ajining diri soko lati. Tawarno apa ini? Ajining rogo soko busono artinya apa Pak? Nah, ajining rogo soko busono, harga dirinya seseorang itu dilihat dari penampilannya. Bapak Ibu tidak tahu kalau mungkin penampilan saya rapi tapi orang gak duit. Karena yang dilihat adalah penampilannya dulu. Kalau penampilannya rapi, orang kudu rapi, tapi rapi, wangi, mesti kudu dihargai. Contoh, orang kami dulu tuan tanah, tuan sawah, duit akeh, bawa duit ratusan juta, nggak kerja berbudir, arah tunggu mobil, coba customer service. Mau menyambut dengan gaya Honda, pakaian cuma capek, sandal jepit, diusir karena dilihat dari penampilannya saja seperti itu sehingga tidak dihargai. Makanya Bapak Ibu udah penampilannya sing rodok gagal, ayo supaya murid-muridnya meniru. Coba dilihat Pak Amar setahun ke belakang, tambah ganteng, penampilannya tambah sip gitu. Karena memantaskan diri itu ajining diri sokolati. Tahu Pak? Ini ajining diri sokolati Pak. Apa? Selain harga diri itu dilihat dari penampilan, harga diri juga dilihat dari ucapannya. Betul. Nek uang ngomongnya kasar, ngomongnya satu, yang pribadinya adalah pribadi yang kasar, pribadi yang salah. Omongan itu, ucapan itu cerminan dari diri sendiri. Tiap hari kok kebun binatang keluar semua, ya berarti pribadinya adalah pribadi dari kebun binatang. Saru-saru kasar-kasar. Kan begitu ya? Ini profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Anak itu diusahakan bisa bersikap mandiri, tidak bergantung dengan orang lain. Kemudian bernalar kritis, apalagi sekarang era digital, era milenial, semua teknologi perkembangan zaman maju, anak-anak dituntut untuk bernalar kritis. Makanya pada saat penyusunan kompetensi dasar, kompetensi inti, ada namanya HOTS. Ada itu HOTS, HOTS, High Order Thinking Skill. Artinya anak itu dituntut untuk bernalar tingkat tinggi, high order thinking skill. Anak dituntut untuk bernalar tingkat tinggi. Sekarang ngasih pertanyaan ke anak itu, coba sebutkan macam-macam konduktor, itu malah lost. Itu justru mengajak anak berpikir tingkat rendah. Tapi ini memberikan pertanyaan ke anak dengan anak supaya bisa analisis. Coba anak, kamu pernah ke pegunungan enggak? Pernah Pak. Lihat rumah di sana enggak? Lihat. Atapnya terbuat dari apa? Seng Pak. Enggak, saya tak takut. Kenapa atap rumah di daerah pegunungan pakainya seng? Itu anak akhirnya berpikir, kenapa ya? Berpikir, oh ini. Itu namanya HOTS. Tidak ada lagi pertanyaan, sebutkan apakah yang dimaksud. Tidak ada itu ketinggalan. Anak itu diajak bernalar kritis. Kemudian kreatif. Ini contohnya Mbak sama ini Mbak Kara. Ini salah satu bentuk kreativitas anak. Materi bangun ruang, disuruh membuat jaring bangun ruang. Wes, gak usah baca jaring, kita buat rangkaian aja. Pakai rangkai ini, pakai apa? Lato-lato ke malam ini. Bagus. Ini anak itu kreatif. Gurunya memberikan petunjuk, instruksi, anak berekspresi. Kemudian selanjutnya, profil selanjutnya adalah bergotong royong, kolaborasi. Bagus, anak dibuatkan jadwal pikirnya, bagus. Ini juga mungkin kelompok. Tidak individual ya, Bapak ya, kelompok ya. Dalam kelompok itu juga ada gotong royong, kerjasama. Kemudian berkebinekaan global.
bahwa setiap anak itu berasal dari asal yang berbeda-beda. Ono sing ya dari segi apapun, dari segi agama, ras, suku, bahkan strata sosialnya. Ono sing anak sugih, ono sing anak sing dari menengah, ono sing perekonomian ke bawah. Nah ini berkebinekaan. Artinya apa? Dari berbeda-beda itu anak mampu menghargai. Kalau ada bentuk penghargaan, penghormatan dari anak, maka tidak ada lagi yang namanya perundungan. Tidak ada lagi namanya pembulian. Anaknya anak dirundung, anaknya anak dibully karena dia beda sendiri dari yang lain, sehingga dia tidak dihormati, tidak dihargai, sehingga perlu adanya kebinekaan global. Lanjut tentang disiplin positif. Wah, sudah tahu semua tentang disiplin. Disiplin itu apa? Dalam budaya kita makna disiplin itu diartikan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Makanya kudu kasih, baru kudu awal. Oh, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Iya, ini contoh saja ini yang sedang terjadi. Apalagi ini yang sudah melaksanakan bridger itu sebenarnya bentuk disiplinitas. Tapi kan kita yang melakukan seperti kurang nyaman, betul nggak? Maka terus awan itu jadi esok teman, maka terindikasi jadi awan itu yang membuat tidak nyaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi prinsip. Bapak Ibu, disiplin diri yang baik adalah berasal dari dalam diri sendiri, bukan dari unsur ekstrinsik, unsur luar. Contoh, anak mau berangkat pagi, seperti tadi pagi Bapak No, ada aturan baru, anak-anak harus berangkat sampai sekolah kurang dari jam 7 harus sampai sekolah. Contoh seperti itu, bagus itu aturan. Tapi aturan itu dilaksanakan supaya anak disiplin, tapi berasal dari ekstrim dari luar. Anak akhirnya ini, saya mau berangkat pagi supaya tidak kena hukuman. Itu kan unsur ekstrinsik. Tapi kalau saya berangkat pagi supaya saya lebih mendisiplinkan diri, itu baru unsur intrinsik. Itu makna dari kata disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa adanya tekanan, ancaman atau hukuman. Nah itu tadi, kamu harus berangkat pagi. Kalau nggak berangkat pagi, sering telat, tak hukum kamu. Muter lapangan 10 kali. Nah itu berupa hukuman, atau berupa ancaman, atau berupa tekanan. Tidak boleh itu. Kita menanamkan, menumbuh kembangkan sikap disiplin dari dalam diri anak. Itu yang lebih baik supaya anak mendapatkan kesadaran diri. Lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Paling tidak disebutkan di sini ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang dan diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Saya jelaskan satu-satu. Tentang kebutuhan hidup, bertahan hidup, manusia itu butuh makan, butuh minum. Yang namanya kebutuhan pokok saya ini bukan hanya sandang pangan papan, tapi ya pendidikan, jaminan kesehatan, ya termasuk kebutuhan pokok. Kita butuh makan, butuh minum untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan terima. Semua manusia itu butuh kasih sayang, apalagi anak. Makanya ada anak yang sering cari perhatian ke gurunya. Pernah menemui ya, ujung-ujung ke gurunya, ibu, bu guru, begitu kan ya? Itu sebenarnya anak sedang cari perhatian. Kenapa anak seperti itu? Kemungkinan di rumah mereka kurang perhatian dari orang tua. Nah, itu. Jadi perlu ada kasih sayang dan rasa untuk diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Anak itu pengen menguasai segala macam-macam. Filosofinya apa? Manusia itu pengen menguasai. Filosofinya bayi nek nembe lahir tangannya gegem apa udar? Bayi nek nembe lahir tangannya gegem apa udar? Gegem. Bayi nek nembe lahir tangannya gegem. Manane apa?
manane manusia gue lahir dunia kabeh pengen digegem, pengen dikuasai. Kuwi filosofine. Tapi nek wong wis mati, tangane gegem apa udar? Udar. Manane apa? Nek wis mati, laka sing digawang kabeh ditinggal. Dunia badane. Kuwi contoh. Maknane kuwi penguasaan. Yo nggih. Jadi aduke koyo pengajian. Yang ketiga tentang kebebasan. Anak itu butuh kebebasan. Anak berkembang seusianya. Masanya anak-anak itu bermain. Oh, dituntut dari pintar. Percaya apa tidak? Anak ketika masih kecil dituntut pintar, kudu pintar matematika, pintar baca, pintar menghitung. Sampai besar dia akan menemukan titik jenuhnya. Saya yakin, saya merasakan sendiri. Pasti jenuh. Dari kecil itu sudah dituntut baca, menghitung, les ini, les itu. Agak gede titik, anak bosan, anak menemukan titik jenuhnya, akhirnya beda. Biarkan anak berkembang seusianya. Usianya anak-anak itu bermain, tapi diselingi sambil belajar. Tidak usah menuntut anak jadi pintar, tapi menuntut anak jadi bisa. Tidak perlu menuntut anak jadi pintar, tapi jadi bisa. Itu. Kemudian kesenangan, anak-anak nek belajar suasananya senang, akhirnya mulai. Tapi nek belajar penuh tekanan, orang paham materi. Maka dibuatlah suasana yang menyenangkan. Apapun caranya, baik dengan pendekatannya, strateginya, metodenya, medianya. Ini Pak Ahmad kemarin sudah beli proyektor baru, silakan dipakai, laptop banyak silakan dipakai, gunakan untuk media pembelajaran. Anak itu kalau belajar menggunakan seperti ini lebih paham, lebih senang, lebih fokus. Aku sepuh mas orang pinter tak kudu ada yang mudah-mudahan rewel ya. Lanjut. Oh ini dilihat dari sini aja agung ketawaannya kan lepas semuanya. Lanjut ya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu amat dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu namanya motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena mereka tahu dihukum. Itu tadi yang dijelaskan. Aku mau tes sumpah, yang mengatakan kawanan lu dihukum, kawan-kawan hormat 10 menit di bendera. Nah, itu. Ini merupakan motivasi ekstrinsik karena adanya peraturan yang mengikat, peraturan yang memaksa, bukan dari dalam diri, bukan dari kesadaran diri. Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan. Bapak Ibu, penghargaan atau imbalan atau apapun namanya, pujian itu sebenarnya kurang baik bagi anak. Perhatikan, murid melakukan disiplin diri karena mereka ingin mendapatkan imbalan, pujian, hadiah dan lain sebagainya. Ini juga motivasi ekstrinsik. Saya mau belajar supaya ranking 1. Ya, kalau ranking 1 saya diberikan sepeda sama papa. Itu belum penghargaan, tapi tidak mendidik. Anak menjadi mau belajar kalau ada hadiah. Kalau tidak ada hadiah, anak tidak mau belajar. Sehingga itu adalah penghargaan yang menghukum sebenarnya. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar, karena nilai-nilai kebajikan dari dalam dirinya ini merupakan motivasi. Saya makan suka, saya belajar biar rajin supaya nanti di tingkat yang lebih lanjut SMP, SMA, kuliah saya gampang masuknya, gampang cari kerjanya. Itu dari dalam diri, bukan dari faktor luar. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin kan ada dengan identitas gagal, ada dengan identitas sukses. Identitas gagal adalah berupa hukuman dan penghargaan. Nanti yang maju, siapa yang maju? Saya, nanti tak kasih permen, biasanya gitu. Atau kasih uang 2.000, itu penghargaan. Contoh dari hukuman dulu. Yang namanya hukuman biasanya bersifat menyakitkan, karena baik itu verbal atau fisik, menyakitkan. Kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman, menimbulkan ketakutan pada murid, memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Akhirnya berbohong. Dan yang terakhir menjadi rendah diri. Rendah diri itu apa? Cing apik rendah hati. Ini rendah diri, gue minder, jadi minder.
suruh maju tidak mau, ayo maju, kalau nggak maju nanti muter lapangan, contoh menyakitkan, kesel, akhirnya tidak nyaman belajar, akhirnya takut juga sama gurune, ya, akhirnya kurang percaya diri, gawe bocah minder. Penghargaan juga termasuk konsep disiplin yang identitas gagal. Penghargaan apa? Tidak efektif. Yaitu tadi saya katakan. Nah, kamu nanti belajarnya rajin. Kalau nanti ranking 1, nanti plesir ke dusun milir. Nah, ranking 1. Akhirnya anak mau belajar kalau ada hadiah, ada penghargaan. Yang nggak ada hadiah, kamu cuma belajar. Merusak hubungan atau iri. Contoh penghargaan. Anak yang majunya betul tepuk tangan, hebat, ini si A. Akhirnya yang lain menjadi iri, merusak hubungan. Termasuk ranking itu loh penghargaan. Si A ranking 1 itu penghargaan, tapi kan yang tidak ranking akhirnya iri. Itu penghargaan atau identitas yang gagal. Mematikan kreativitas. Ini penghargaan yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau ada hadiah mau belajar, kalau tidak ada hadiah tidak mau belajar. Menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ini penghargaan. Yang selanjutnya, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi gagal itu berupa hukuman dan penghargaan, sedangkan identitas sukses itu berupa konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi apa? Biasanya kan Bapak Ibu gini. Tadi kamu sudah melakukan kesalahan, nggak mengerjakan PR? Tidak. Coba kalau nggak mengerjakan PR, apa yang harus kamu lakukan? Itu konsekuensi. Saya harus mengerjakan Pak. Nanti, wah, itu konsekuensi. Penguatannya jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, memberikan stimulus. Stimulus itu apa ya? Rangsangan, respon. Murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini lebih baik daripada yang hukuman dan penghargaan. Tapi justru ada yang lebih baik lagi, namanya restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Saya hari Kamis tidak bawa baju olahraga. Nanti kalau nggak pakai baju olahraga, Pak Nur marah. Kan begitu kan ya? Nanti disenengin Pak Nur. Bagaimana caranya supaya Pak Nur nggak marah? Saya pulang ambil baju olahraga. Itu restitusi. Menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahan. Fokus pada problem solving, pemecahan masalah. Itu tadi. Iya ada bawa olahraga. Bagaimana supaya masalah ini terpecahkan? Nah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol. Murid itu memegang kendalinya sendiri, kontrolnya sendiri, bukan diatur oleh orang lain. Karena namanya restitusi berasal dari dalam diri. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Lanjut. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi muridnya salah, dia tahu apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya tanpa ada campur tangan yang lain. Itu restitusi. Sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih baik. Biasanya kalau ada yang melakukan kesalahan, teman yang lain kan malah beruang, yang gitu ya, itu justru bagus. Nah, karena dia melakukan kesalahan, dia sadar dia melakukan kesalahan, sehingga dia mampu menyadari apa yang harus saya lakukan supaya bisa kembali ke kelompoknya, supaya tidak diseruang lagi. Nah, begitu. Ciri-cirinya apa restitusi? Bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan pada tindakan, dan menguatkan pada fokus serta solusi. Ini ciri-cirinya restitusi. Paling penting yang perlu dibawa adalah dia belajar dari kesalahan. Gitu. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh, ada murid yang tidak mengerjakan PR. Bedanya apa? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau ada murid yang tidak mengerjakan PR, biasanya saya dihukum. Hukumannya apa? Guru memberikan hukuman pada murid dengan berlari mengelilingi lapangan, atau mungkin disuruh mengerjakan PR 3 kali lipat. Contoh ya.
Ayo diberi PR nulis Pancasila, nggak mau nulis Pancasila, nggak mau ngerjakan PR, nulis 3 kali lipat, nulis 1 lembar, 2 lembar, biasa gitu. Ya. Guru malah yang akhirnya membuat murid jadi ketakutan. Ini hukuman. Kalau konsekuensi, jika ada murid yang tidak mengerjakan PR, guru itu memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya. Contoh, coba karena kamu nggak mengerjakan PR, coba kalian dikerjakan di jam istirahat. Oh, cuma lagi di jam nanti disebut Pak Cipto. Guru tegas, murid menghormati peraturan. Kan itu udah aturan, mengikat dan memaksa, gitu ya. Sedangkan yang ketiga ini yang paling baik adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Mas, coba kenapa nggak mengerjakan PR? Itu yang baik. Semalam mati lampu, Pak. Coba kalau mati lampu kan ada lilin, ada baterai, ada senter. Iya Pak ngantuk. Nah terus kalau sudah seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Saya bertanggung jawab Pak. Saya mengerjakan PR ini Pak sekarang. Itu namanya restitusi. Belajar dari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi. Guru bersifat terbuka pada murid sehingga menghormati dirinya serta orang lain. Ini bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Makanya Pak Cipto ini kan murid itu jangan selalu dibentak, jangan selalu ini terus lah ya. Itu memang Pak Cipto yang dapat materi itu ya dari sana, dari K3S, dan ini benar seperti itu. Ya, sekarang bukan eranya bentak-bentak murid, mukul-mukul murid, irit itu bukan. Tapi orang kaya pun muridnya kerja Pak, ya sih. 5 posisi kontrol restitusi. Sebenarnya dalam diri kita sebagai pendidik ada 5 posisi kontrol. Kadang kita sebagai penghukum. Saya tidak mengkiri, saya sebagai pendidik juga pernah menghukum anak diri saya. Pernah itu. Coba, kenapa masuk kelasnya terlambat? Habis itu kamar mandi Pak. Wah, telah mengikuti pelajaran. Coba hukum apa? Menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sebagai penghukum. Push up 5 kali itu penghukum. Pembuat rasa bersalah. Contohnya bagaimana? Ketika ada melakukan kesalahan, kita itu memberikan pernyataan kepada anak supaya anak merasa bersalah. Mas, kamu nggak kasihan apa sama Pak Ulul? Pak Ulul kan udah kasih tahu, nih di Jumat Sabtu pakai harus itu akhirnya anak itu merasa bersalah. Ya. Kemudian kontrol kita sebagai teman. Guru itu bisa memposisikan diri sebagai teman dari anak. Biasanya dengan cara mengajak. Ayo tuh kerjakan yuk, bisa pandang. Ayo bareng-bareng nyapu. Kata ayo itu memposisikan diri dari teman, gitu ya. Kemudian sebagai pemantau, Pak Warno ini sering sekali memposisikan diri sebagai pemantau. Saya kagum sama beliau. Mas, itu anak itu Mas, saya perhatikan beberapa kali, mesti itu kali kacanya. Artinya beliau saat itu sebagai pemantau. Hebat, namanya memperhatikan anak. Yang paling hebat lagi sebagai manajer, mengelola semua kondisi yang ada di sekolah, termasuk anak, kemudian guru-gurunya, itu sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini contoh kasusnya ada murid yang tidak memakai atribut lengkap satu pasal. Orang nganggur topi, orang nganggur sabuk, kaos kaki. Contoh boleh itu. Nah, itu contoh yang nggak pakai atribut. Kalau posisi kita sebagai penghukum, biasanya patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan. Ada ya, benar gitu ya. Kalau berdiri di depan barisan, wah, itu artinya kita sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, Mas, harus berapa kali Pak Warno ngomong, Bapak itu kecewa dengan sama kamu. Itu si anak hanya merasa bersalah. Nah, kemudian memposisikan diri kita sebagai teman. Ayolah, sing tertib, buat Bapak bangga. Untuk kali ini Bapak maafkan kesalahanmu. Kata ayo itu memposisikan diri sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Mas, kamu melanggar aturan sekolah, konsekuensinya apa? Yang buat salah orang nganggur topi, itu berarti sebagai pemantau. Dan manajer, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Itu sebagai manajer. Bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Di manajer inilah terdapat namanya restitusi. Lanjut. Nah, ini sedikit restitusi.
Bagaimana penerapan segitiga restitusi kepada anak? Yang pertama, stabilkan dulu identitasnya. Contoh, Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah. Contoh kemarin ada kasus gitu ya, anak bawa HP ke sekolah. Nah, tadi dipanggil, Pak Ulul itu tidak butuh siapa yang salah, siapa yang tidak usah, tidak butuh. Tapi Bapak ingin cari solusinya bagaimana. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada anak yang bawa HP dan bawa salah. Itu namanya stabilkan identitas. Validasi tidak ada yang salah. Tahu tidak yang kamu lakukan bahwa HP itu salah? Itu namanya stabilkan validasi tidak ada yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Sekarang mau tanya, kalau kamu ke sekolah bawa HP, benar ada? Itu menanyakan keyakinan. Salah Pak. Itu namanya menanyakan keyakinan. Itu namanya restitusi. Lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa contoh ini? Mengapa kita mematuhi peraturan mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor di jalan? Kalau kita peraturan mengacu pada peraturan, kenapa kita pakai helm saat mengendarai motor? Jawabannya mesti supaya orang ditilang. Nek mengacu pada peraturan. Tapi nek mengacu pada keyakinan, kenapa harus pakai helm saat mengendarai motor? Supaya selamat. Betul ya? Itu bedanya peraturan dan keyakinan. Contoh lagi, mengapa kita mematuhi peraturan memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa harus pakai masker, cuci tangan? Kalau peraturan, jawabannya ya supaya bisa masuk ke mall, bisa masuk ke McD, bisa masuk ke rumah sakit. Itu. Tapi yang berupa keyakinan, jawabannya nggak gitu. Jawabannya apa? Supaya kita terhindar dari virus, dari penyakit. Itu namanya keyakinan. Selanjutnya, contoh ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas 5B. Nah, ini contoh. Guru bersama siswa membuat dan menyepakati keyakinan kelas. Contoh, alurnya adalah pertama kita diskusi dulu. Kita buat peraturan kelas. Aturan kelas kita dibuat dengan siswa. Setelah disepakati aturan kelas, kita ubah, kita rumuskan dari peraturan berubah menjadi keyakinan. Setelah menjadi keyakinan kelas, kemudian diimplementasikan, diterapkan keyakinan kelas itu. Contoh, guru agama kalau setiap pelajaran agama, kalau setiap masuk kita tidak usah disuruh saja, sudah langsung Bismillah ngaji, hafalan Asmaul Husna. Itu karena sudah meyakini nek pelajaran agama pasti hafalan Asmaul Husna. Itu keyakinan. Contoh seperti itu. Contoh keyakinan kelas 5B. Nah, contoh ini disiplin waktu dan pakaian. Ketika bel setelah istirahat berbunyi langsung masuk disiplin. Disiplin apa? Dia waktu pakai pakaian yang rapi, ya. Menjaga kebersihan kelas, bersikap santun dan 5S, salam, apa lagi? Senyum, sapa, terus santun, terus sumringah. Salam. Dilarang adanya perundungan, pembulian, tidak ada. Ini contoh keyakinan kelas. Melakukan pembiasaan literasi. Literasi kalau dibenaki kasih jeneng literasi mesti macam gitu ya. Padahal yang namanya literasi orang kudu maca. Literasi macamnya wakeh. Ono literasi membaca, ono literasi matematika, artinya berhitung. Makanya di AMBK kelas 5 ya ono literasi membaca, ono literasi matematika, diujikan. Selain itu ada namanya literasi digital. Anak-anak sekarang lahir di era digital, anak milenial, familiar dengan teknologi. Manfaatkan HP ini, smartphone, gadget untuk berliterasi digital. Silakan coba Paul kasih tugas, cari di internet tentang pengamalan sila keempat. Itu ketika anak mencari di internet, mereka sebenarnya secara tidak langsung sedang berliterasi digital. Begitu ya. Lanjut. Contoh budaya positif di sekolah. Mengimplementasikan budaya 5S melalui kegiatan sambut siswa. Dulu pernah
tapi kayaknya berlangsung hanya seminggu tok. Dikasih jadwal, kemudian silakan siswanya disambut, seminggu tok kas langsung bubar. Tidak apa-apa kan, kalau bisa ada ya nggak seminggu berapa? 3 hari. Iya, luar biasa. Ini waktunya banyak, kenapa kemudian tidak berjalan rutin gitu ya. Ini kan sebenarnya budaya yang baik. Saya kalau berangkat lewat Pemarun Pulasari itu, Pemarun sih, itu guru sudah berdiri di depan kanan kiri, anak masuk salin, adem kayaknya. Orang tua sing nganter wali murid, dia seneng. Anak yang bisa ke sekolah, muridnya deh, soyo ake. Gitu ya. Akhirnya abot ya. Sing nonton gurunya aduh, sing sepuh-sepuh isu-isu wis masak ngurusi anak ngurusi bojo, boro-boro makan ya wis gampang wis. Nanti mulai merintis lagi. Berbaris di depan kelas sebelum jam pelajaran awal dimulai. Kayaknya saya lihat ini masih berlaku di kelas rendah. Masih budaya gitu, tertib gitu. Sebelum masuk baris, dicek kelasnya atau dicek bukunya, kemudian tos penuh, ini ada ya, iya itu bagus, pembiasaan yang baik. Karena yang namanya budaya berasal dari pembiasaan. Wis kulino jadi budaya. Nah begitu. Ini salah. Berdoa dan pembinaan di awal pembelajaran. Oh jangan buka kelas, langsung buka halaman 32 kerjakan. Jangan. Dia dibuka, ya boleh dengan apresiasi dengan ice breaking, nyanyi-nyanyi, pemanasan, pembinaan, iya kan? Kemudian kegiatan literasi, ini yang sudah saya sampaikan, sholat dulu berjamaah. Ini ada Al-Mukarram Bapak Suwandito yang nanti punya program kerja karena beliau menjadi ketua musola akan mengadakan sholat duhur bersama. Bagus, tak dukung teman-teman, tak dukung 100%. Mari kita dukung programnya beliau. Mulai dari kelas 5 atau kelas 4 5 kita dukung. Bagus sih. Dulu pernah Pak Ahmad sudah berjalan, tapi kayaknya berjalan sebulan atau berapa yang masih ya? Kelasnya direktor. Ya bagus. Berat. Kita mulai dari diri sendiri dulu, dari kelas sendiri lingkup kecil. Nanti itu kan akhirnya nular kan gitu. Ya. Bagus. Tapi akhirnya kayaknya kendor lagi ya Mas ya. Faktor apa Mas kira-kira? Sekolah apa? Anak ini enggak anak ke sekolah ini kan. Oh, faktor riva. Faktor riva. Rivanya jauh. Ya. Selanjutnya budaya positif di sekolah, senam, menyanyikan lagu nasional pada hari-hari yang tentukan. Itu juga sudah bagus. Kita pertahankan. Kalau bisa tadi ditingkatkan. Saya sudah ngomong sama Pak Cip sebenarnya. Pak, sebenarnya ada kebiasaan bagus lagi. Oh, kebiasaan religi apa Mas? Ngaji itu cuma isuk ya Pak. Aku melewati sekolah-sekolah di nomor isuk mangan dalam. Mangan dalam juga ya. Jumat isuk itu duduk buka juz amat ngaji bareng-bareng dituntun bunyinya. Aku sih lewat krungu ayat suci Al-Qur'an, bocah-bocah ngaji pecinya adem hatinya. Wong tua lewat itu ya adem saja. Iya Mas, silakan diatur. Pak Cik mau ngomong. Nah ini saya minta bahasa nanti Bu Evi, Bu Nindi bisa membiasakan seperti ini. Lo senamnya dia Jumat, senamnya di Kamis atau Selasa, begitu. Iya. Tidak apa-apa, bagus itu. Karena apalagi sekarang sudah anak-anak itu pakai peci gitu ya, bagus itu. Jadi setiap pembiasaan mengaji, tadarus pakai peci, pelajaran agama pakai peci, bagus ditambah. Nanti yang Jumat geser kebiasaan aja senam, ngaji senam ya ada. Kemudian contoh budaya positif lain ada budaya tilik. Budaya tilik, ada anak yang sedang sakit, bagus ditiliki. Kemarin itu murid kelas 2 masuk rumah sakit, muridnya Bunda ya, itu ditiliki ke rumah sakit. Guru nih ketika datang ke sana, muridnya senang, ngomongnya senang. Orang yang isi amplop, orang yang sih dikawal, itu namanya gurunya berdiri sekolah budaya tilik. Orang kaca guru sakit, ditiliki.
Itu namanya budaya itu ya budaya positif. Iya, ono ya. Ono anak guru pas bebaran pas lahiran duwe bocah bayi ditiliki. Iya, mau ini yo enak. Ditiliki. Ya, itu budaya yang sudah baik kita lanjutkan. Mengaji bersama di hari Jumat ini contoh Mbak Edi ya, nanti bisa diimplementasikan. Simpulannya apa? Simpulannya yang pertama, budaya positif itu terbentuk dari yang namanya pembiasaan positif. Pembiasaan positif terbentuk dari keyakinan kelas, keyakinan kelas terbentuk dari yang namanya peraturan kelas. Jadi hal yang paling kecil yang harus kita buat adalah peraturan kelas dulu. Kita buat aturan kelas dengan anak. Ketika aturan itu sudah dijalankan, maka menjadi sebuah keyakinan. Tanpa diatur-atur anak, kalau itu sudah menjadi keyakinan, maka akan dilaksanakan dengan dirinya. Kemudian setelah menjadikan keyakinan, maka menjadi pembiasaan. Anak itu nek dino Senin, dino Rebo, Jumat, Sabtu, tanpa ayo gitu, anak langsung dari sendiri karena sudah menjadi pembiasaan. Dari pembiasaan itu akan menjadi sebuah budaya positif. Bahaya dari pembiasaan menjadi budaya positif. Ini terkait sosialisasi budaya positif di sekolah. Terima kasih banyak. Ini moderator mana kita tepuk tangannya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan saya tentang diseminasi terkait budaya positif sekolah. Saya secara pribadi minta dukungannya terus menerus sampai saya bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Amin. Diberi Tuhan kelancaran. Dan saya doakan untuk yang masih muda supaya bisa menyusul saya. Karena apa? Ini sudah menjadi rancangan. Saya baca ini A1, sifatnya A1 nih, pasti. Saya sudah baca yang ikut guru penggerak maka menjadi prioritas mengikuti PPG. Tanpa ada tapi tes, ini ilmunya adalah satu. Jadi ya yang bisa lolos guru penggerak dan mengikuti program guru penggerak nanti akan menjadi prioritas mengikuti PPG dalam Jakarta tanpa pretest-pretestan. Iya, ini untuk Bu Ayu, Mbak Farah dan lainnya, Mbak Alina. Bukan berarti guru penggerak sing pegawai negeri kami saya tidak, yang guru dan guru juga boleh. Begitu ya, saya doakan semuanya supaya bisa mengikuti. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk guru kita yaitu Bapak Udun Asmi Fauzi SPD yang telah memberikan sosialisasi tentang budaya positif sekolah. Sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan acara yang selanjutnya lain-lain barangkali ada yang bertanya, monggo dipersilakan. Kalau tidak ada, terima kasih untuk acara yang paling terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi ya. Iya.